Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi di channel Akbar Iskandar, akan membahas tentang bagaimana menggunakan Turnitin. Jadi Turnitin ini digunakan untuk mendeteksi tingkat plagiasi atau tingkat kesamaan antara paper satu dengan paper yang lainnya. Baik, saya akan mencoba menjalankan aplikasi ini tahap demi tahap agar supaya dalam penggunaan Turnitin ini teman-teman yang sementara nonton video ini akan mudah memahami di dalam menjalankan aplikasi ini. Kemudian cara membaca hasil Turnitin tersebut. Ya, saya mencoba untuk masuk di Google ya. Ya, ini adalah link Turnitin yang bisa kita gunakan untuk login. Oke, tidak apa-apa, kita ketik turnitin.com. Kemudian jika belum memiliki akun, kita bisa pesan atau membuat akun lewat create akun ini. Tapi ketika Anda sudah memiliki akun untuk login ke dalam sebuah aplikasi Turnitin, ya kita tinggal klik login. Nah, karena saya sudah memiliki akun Turnitin dengan email akbariskandar@akbar.ac.id. Kemudian kita login dengan menggunakan password yang sudah saya miliki, ya. Kita lihat, ini ada beberapa kelas yang bisa kita gunakan. Ini adalah kelas untuk wisuda 2020. Kemudian for artikel ini adalah kelas yang saya buat khusus untuk teman-teman yang ada di perpustakaan misalnya, ataupun bisa saya gunakan untuk secara pribadi. Ini untuk kegiatan wisuda untuk perguruan tinggi lain misalnya. Ya, ini saya buat kelas khusus untuk teman-teman yang ada di perpustakaan STEMIK Akbar misalnya. Ya. Karena kelasnya sudah ada, tapi ketika misalnya kita belum memiliki kelas, ya, untuk kelas name di sini kita tinggal klik add class, ya. Tapi karena sudah ada yang saya siapkan untuk memasukkan artikel, saya mencoba mengganti namanya dengan ini semua adalah yang harus kita isi untuk kemudian mengaktifkan kelas ini.
Kemudian kelasnya kita setting sampai 8 Maret 2021. Kita submit saja. Nah, kelas ini saya sudah edit dengan menggunakan Vertical Akbah. Saya klik. Ya, ini ada satu yang sudah tersubmit atau sudah kita analisis, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya 59% similarity. Jadi ini adalah tingkat similaritas sebuah paper yang sudah kita analisis. Ya. Penulisnya boleh kita tulis namanya siapa, kemudian judulnya apa. Ya. Kemudian ketika misalnya dia dalam kondisi warna orange seperti ini, ya masih sedikit lebih aman dibandingkan pada saat dia sudah warna merah. Kalau sudah warna merah berarti tingkat plagiasinya, ya tingkat plagiasinya itu semakin tinggi atau kesamaan antara paper satu dengan paper lainnya itu memiliki kesamaan yang sangat tinggi. Nah, ketika Anda menulis dan kemudian memiliki tingkat similaritas 90% misalnya atau 100, ya berarti paper Anda memiliki kesamaan dengan paper yang lainnya. Apakah misalnya paper itu adalah paper yang sudah kita publish, sekarang kita mau analisis lagi, cek plagiasi, berarti dia akan persis sama dengan paper yang sudah kita submit sebelumnya. Coba kita lihat yang ini saja dulu ya, sebelum saya mencoba mengupload sebuah file untuk kemudian kita analisis. Kita tunggu beberapa menit. Ini sudah kelihatan. Contoh ya. Ini 59% tingkat kesamaannya. Ya. Ketika kita mau mendownload hasil analisis tadi, kita bisa klik di sini. Kemudian current view. Oke, kita coba dulu menganalisis dengan paper yang sama ya. Jadi saya mencoba, kita kembali dulu. Kita kembali dulu dari awal. Terus kita kembali dari awal ya. Jadi ketika kita sudah login, tinggal klik Vertical Akbah, klik ini. Kemudian kita view. Setelah itu kita submit file. Ya. Contoh nama filenya atau mahasiswa itu adalah, coba kita lihat. Ini namanya siapa? Oh, tunggu tidak usah ini. Kita pakai ini Ramadhani. Ini ya, Minati Ramadhani Saputri. Ya boleh kita copy. Kemudian kita simpan namanya di sini. Kemudian judulnya apa? Kita tinggal klik atau copy yang ini. Ya, setelah itu kita tinggal pilih file di mana kita menyimpan file tersebut, atau kita tinggal klik choose from this computer. Jadi kita disuruh untuk memilih file yang ada pada komputer ini.
Nah, tadi saya sudah memilih Minati, kita tinggal cari Minati ada di mana ya, di sini. Kemudian kita open. Setelah itu kita upload. Ya, setelah itu kita upload. Jadi ini adalah cara menganalisis atau melakukan cek terhadap artikel ya, menggunakan Turnitin. Ini sementara proses. Oke. Kemudian confirm. Kemudian go to a segment inbox. Ini sementara dalam tahap analisis. Kita tunggu beberapa menit untuk kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ketika misalnya di atas 59% itu tingkat similaritasnya tinggi. Tapi kalau dia di bawah 30 itu sudah aman. Ya, sudah bisa diterima oleh jurnal lain untuk kemudian dipublish. Jika mau lebih aman lagi ya di bawah 20% tadi. Jadi kita berikan 20%. Ya, misalnya 20%. Ketika jurnal itu menginginkan 30%, berarti kita sudah lolos. Karena yang dia minta adalah 30%. Tapi ketika jurnal itu menginginkan batas maksimal similarity-nya adalah 10%, maka kita sebagai penulis harus mengikuti aturan jurnal yang ingin kita tuju. Atau misalnya syarat untuk selesai di sebuah perguruan tinggi. Saat ini semua perguruan tinggi mensyaratkan agar semua mahasiswa yang ingin selesai itu jurnalnya harus atau skripsinya harus dicek plagiasi. Jadi dia harus dicek plagiasi dulu sebelum maju ke ujian tutup. Atau setelah ujian tutup, sebelum dikumpul ke perpustakaan ataupun ke akademik, maka dia harus menampilkan bukti pengecekan plagiasinya. Itu. Makanya perguruan tinggi sekarang rata-rata sudah harus memiliki Turnitin. Nah, kalau yang saya tampilkan sekarang ini masih atas nama saya, masih atas nama saya yang saya gunakan secara pribadi. Kita lihat hasil pengecekan similarity-nya belum muncul, dan memang biasanya seperti ini. Dia membutuhkan waktu untuk menganalisis itu. Semua paper yang ada di media online, Turnitin ini akan mengecek ke sana, apakah memiliki kesamaan atau tidak. Itulah luar biasanya aplikasi Turnitin atau cek plagiasi secara online, baik aplikasi cek plagiasi checker misalnya ataupun yang lainnya. Jadi semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sambil menunggu kita lihat saja kita mau menambah. Kita lihat ya sambil menunggu hasil analisis tadi. Sebenarnya ketika misalnya paper itu atau skripsi misalnya atau jurnal yang ingin kita analisis secara bersamaan, ya ketika sudah seperti ini, lihat ketika sudah seperti ini, sudah ada dua yang muncul, boleh kita menginput kembali lagi. Salah satu contoh saya input lagi jurnal yang lain, ya.
Anggaplah yang saya ambil itu adalah yang ini misal. Ya, namanya itu adalah Christina Magdalena. Contoh, ini hanya contoh saja. Kemudian submission total. Kita coba lagi. Kemudian kita pilih filenya. Di mana dia tersimpan. Ini ya. Oke. Kemudian kita upload. Nah, ini sudah 2 yang kita input, 3 ya, 3 dengan ini. Nama penulisnya adalah Christina Magdalena. Judulnya pengembangan aplikasi pembelajaran algoritma pemrograman dengan sistem kecerdasan buatan berbasis Android. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 paper atau skripsi ataupun proposal yang sudah muncul di sini. Sudah ada 3. Apakah misalnya minat yang lebih cepat dibandingkan dengan Christina hasil analisisnya, atau malah sebaliknya? Kita refresh dulu. Semoga sudah ada hasilnya. Oh, masih menunggu ya. Kita tunggu hingga selesai di sini. Kalau misalnya dia mendeteksi sampai 30% atau 20%, itu tingkat similaritas atau kesamaan sebuah paper yang kita buat dengan paper yang sudah ada itu bagus. Karena kenapa? Tidak melewati ambang batas yang maksimal. Salah satu contoh misalnya 30 misalnya. Tuh. Walaupun sebenarnya syarat untuk mengajukan pangkat misalnya adalah minimal 20 tingkat kesamaannya. Ataupun ada bahkan jurnal yang mensyaratkan tentang itu. Nah, ketika sudah selesai ini, ketika sudah selesai analisis akan muncul seperti ini. Tingkat kesamaan atau kemiripan antara paper 1 dengan yang lainnya. Kita tinggal klik paper misalnya atau ini. Ya, kita lihat. Ya. Nah, ini yang tadi akan muncul model-model seperti ini. Ini. Ini adalah sumber kesamaan di alamat website www.script.com. Kemudian id123doc.com ini juga seperti itu. Contoh kita lihat. Ya. Kita lihat. Nah, ini semua yang memiliki kesamaan antara paper 1 dengan paper lainnya. Yaitu Universitas apa itu Brawijaya apa ya? Ya, Brawijaya. Ya, Brawijaya. Nah,
ini untuk kemudian melihat hasil analisis betul enggak bahwa dia analisis secara Turnitin. Kelihatan ya. Oke. Setelah itu selesai pengecekan Turnitin, kemudian kita download. Cara downloadnya kita klik di sini, kemudian current view, ya. Mana tadi ya? Downloadnya tadi kita lihat. Oh ini dia. Sudah download ya. Jadi inilah yang kita lampirkan kepada skripsi mahasiswa misalnya atau kepada jurnal yang telah diserahkan oleh penulisnya. Ini sampai selesai dan hasilnya akan sama seperti ini. Ya. Kita lihat, tunggu sampai dia selesai melakukan downloading. Ini sudah berhasil enggak ya? Oh ini sudah ada. Punya Minati, itu Minati analisis sentimen melalui berita kampus. Ini 62%. Artinya tingkat similarity-nya itu tinggi dibandingkan dengan 59% ini. Ya. 62 ini sangat tinggi sehingga yang mungkin saja sebagai pembimbing atau penguji menyarankan untuk kemudian mengganti isi atau redaksi yang kita ambil jalan secara gamblang. Ya, mengambil secara online tanpa harus bertanya. Itu 62% dalam sebuah paper dinyatakan bisa saja ditolak. Ya, ketika kita mau mengirim ke sebuah jurnal atau kemudian mau ikut ujian skripsi yang mensyaratkan adalah NL Dikti wilayah 9 bahwa semua mahasiswa yang ada di Sulawesi untuk segera menggunakan aplikasi Turnitin. Ya. Ini 62%. Oke, kita lihat. Ya. Nah. Ini dia. Papernya. Namanya Christina Mandela. Paper. Sini kelihatan. Similarity index nomor 9. Di internet 56% dia dapat 13 publikasi internasional. Kemudian student paper. Ya. Jadi ada beberapa kesamaan ya. 56% di internet source, kemudian 13% untuk publikasi dan 44% paper dari mahasiswa misalnya. Ini modelnya ya, 62%. Baik, setelah saya perlihatkan bagaimana cara menganalisis dan mendownload hasil pengecekan tadi, saya pikir sudah bisa memperagakan bagaimana cara menganalisis dengan menggunakan Turnitin. Nah, ini kelihatan juga Christina Magdalena itu 59%, ya, sama dengan paper yang kedua ini. 59%. Itu pun masih tinggi, ya minimal dia di batas 30. Ya. Oke,
Saya pikir cukup untuk pembahasan kali ini tentang bagaimana menjalankan akun Turnitin di bagaimana menjalankan akun Turnitin di sistem Kakba misalnya, atau oleh pengelola pengecekan plagiasi di sebuah perguruan tinggi. Saya pikir cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang atau salam sejahtera untuk kita semua.